Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, selamat bertemu kembali dengan Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan video kali ini saya kembali ingin sharing atau berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu masih berkenaan dengan materi matematika yang pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi, yaitu tentang menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih pada subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Teriring doa mudah-mudahan sahabat sekalian dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat sekalian, kita langsung menuju pada pembahasan kita, yaitu tentang menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Sahabat sekalian, sebelum kita menentukan titik koordinat pada bidang kartesius, maka ada perlunya kita kembali menelaah tentang bagaimana cara menentukan titik koordinat bidang kartesius itu, ya. Baik, cara menentukan titik koordinat bidang kartesius, sahabat sekalian, kita perlu pahami bahwa bidang kartesius itu ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, ya. Sumbu X itu yang memanjang ke kanan atau horizontal, dan yang sumbu Y itu adalah yang vertikal, ya. Nah, adapun cara menentukan titik koordinat pada bidang kartesius itu, yang pertama, sumbu X yang berada di kanan titik 0 bernilai positif. Nah, jadi pada sumbu X ini yang mendatar ke kanan, ya, ini bernilai positif, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya, sumbu X yang berada di kiri titik 0 bernilai negatif. Nah, ini yang berada di titik 0 ke kiri itu berarti adalah negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Yaitu selanjutnya, sumbu Y yang berada di atas titik 0 bernilai positif, ya. Jadi sumbu Y yang ke arah ke atas berarti itu bernilai positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian sumbu Y yang berada di titik bawah atau berada di bawah titik 0 bernilai negatif. Jadi sumbu Y yang ke bawah, yang dari titik 0 ke bawah, berarti itu bernilai negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Itulah, ya, cara menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Selanjutnya, untuk menentukan titik koordinat ini, ya, itu harus diawali dengan sumbu X, ya. Setelah itu baru dilanjutkan kepada sumbu Y, ya. Sekali lagi, untuk menentukan, ya, titik koordinat itu maka diawali dengan sumbu X, ya. Setelah itu baru dilanjutkan ke sumbu Y. Baik sahabat sekalian, untuk lebih memahami dan lebih jelasnya kita akan coba sama-sama praktekkan bagaimana cara menentukan titik koordinat. Baik sahabat sekalian, kita akan coba memberikan contoh. Silakan sahabat sekalian untuk dapat memahami contoh berikut ini, ya. Contohnya adalah tentukan titik koordinat berikut ini sehingga apabila dihubungkan maka akan menjadi sebuah bangun datar, ya. Jadi titik-titik koordinat yang akan kita pasangkan pada bidang koordinat ini nanti ketika dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan garis, maka akan membentuk sebuah bangun, ya, bangun datar. Nah, nanti akan membentuk bangun datar seperti apa? Tentunya kita akan dapat melihat setelah selesai dari memberikan titik tersebut. Baik sahabat sekalian, kita akan mulai. Yang pertama adalah
titik dari titik A yaitu 3,2. Tadi saya sampaikan bahwa untuk menentukan titik koordinat itu diawali dengan sumbu X ya. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan adalah sumbu Y. Untuk titik A itu 3,2 berarti 3-nya adalah untuk sumbu X, 2-nya adalah untuk sumbu Y. Nah, berarti ini semuanya positif, maka titiknya berada di sini ya, 3,2 ya. 3-nya pada sumbu X dan 2-nya pada sumbu Y. Lalu kita tulis A ya, titik A 3,2. Baik, selanjutnya setelah itu ya. Untuk titik B ya, titik B adalah negatif 2,2 ya. Negatif 2,2. Sahabat sekalian, kita kembali mengingat seperti tadi bahwa untuk menentukan titik koordinat itu kita awali dengan sumbu X juga. Berarti negatif 2 berarti untuk sumbu X ya, dan 2-nya adalah untuk sumbu Y. Negatif 2 berarti dari 0 ke kiri ya, dari 0 ke kiri ya. Kemudian untuk 2 sumbu Y, 2 berarti dari 0 ke atas ya. Nah, berarti kita berikan titik koordinatnya untuk B. Nah, berarti negatif 2,2. Nah, baik, selanjutnya sahabat sekalian. Selanjutnya untuk titik koordinat C, untuk titik C yaitu negatif 2, negatif 2 ya. Bahwa untuk menentukan ini tadi saya sampaikan sumbu X terlebih dahulu, berarti negatif 4 berarti kita dari 0 ke kiri ya, negatif 1, 2, 3, 4 ya, negatif 4. Kemudian negatif 2 untuk sumbu Y berarti 0 ke bawah ya, 1, 2. Baik, kita berikan titik 1, 2, 3. Negatif 1, 2, 3, 4 B ya. Kemudian ke negatif 2 ya. Lah berarti untuk titik C yaitu negatif 4, negatif 2. Baik, selanjutnya untuk titik koordinat D. Titik D yaitu 1, negatif 2. 1, negatif 2. Ingat ya, setiap menentukan titik koordinat itu diawali dengan sumbu X. Ya, berarti 1 ini adalah dari 0 ke kanan. Ya, 1. Kemudian negatif 2 berarti dari 0 ke bawah ya, negatif 1, negatif 2. Ya. Baik, kita akan coba berikan titik. Ya, sudah kita berikan titik ya. Berarti D ini kita tulis 1, negatif 2. Nah, inilah sahabat sekalian dalam menentukan titik koordinat ya. Antara titik A 3,2, titik B negatif 2,2, negatif C, titik C negatif 4, negatif 2, dan titik D adalah 1, negatif 2. Selanjutnya sesuai dengan perintah hubungkanlah ya antara titik-titik sehingga menjadi sebuah bangun datar ya. Baik, kita akan hubungkan dari titik A ke titik B. Nah, sudah kita hubungkan dari titik A ke titik B. Lalu kita hubungkan antara titik B dengan titik C. Iya, sudah kita hubungkan titik B dengan titik C, lalu kita hubungkan titik C ke titik D ya. Ya, sudah kita hubungkan, dan terakhir kita akan hubungkan dari titik D ke titik A. Iya, sahabat sekalian, sudah kita hubungkan antara titik A, B, C, dan D sehingga sahabat sekalian bisa melihat ya bahwa setelah titik tersebut kita berhubungkan maka akan membentuk sebuah bangun ya. Bangun apakah itu ya? Nah, setelah dihubungkan maka akan membentuk bangun datar yaitu jajar genjang ya. Jadi yang setelah kita hubungkan ternyata ini membentuk sebuah bangun datar yaitu jajar genjang. Nah, demikianlah sahabat sekalian cara menentukan titik koordinat kartesius ya pada bidang kartesius ya.
mudah sekali ya. Semoga bermanfaat. Nah, demikianlah sahabat sekalian materi pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Semoga bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa atau jangan lupa video ini bagikan ke sahabat yang lain agar anak-anak Indonesia makin cerdas, makin pintar matematika. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.